وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku yang Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu prinsip kehidupan yang Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Quran tentang kekekalan kebaikan. Bahwa tidak ada kebaikan yang kita lakukan itu yang sia-sia. Semuanya ada dalam catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ar-Rahman ayat 60, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Bukankah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan pula? Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di surah Al-Isra, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Kalau Anda berbuat baik, maka sebenarnya Anda berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Ini adalah sebuah kaedah yang harus senantiasa kita ingat dalam kehidupan kita. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan itu tidak pernah luput, tidak pernah lalai dalam mencatat itu semuanya. Dan seluruh kebaikan itu pasti ada balasannya, cepat ataupun lambat. Pun sama juga, keburukan juga seperti itu. Maka ketika kita melakukan kebaikan, atau ingin melakukan kebaikan, pastikan bahwa kita melipat gandakan keyakinan kita bahwa ini semuanya ada dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak akan dibalas. Dan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu balasan yang tidak pernah kita duga-duga dahsyatnya. Dan kita juga jangan pernah berpikir bahwa balasan Allah itu cuma balasan akhirat. Ada juga balasan duniawinya. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh seorang penulis dalam bukunya Kisah-Kisah Nyata, bahwa ada seorang wanita di negeri Arab diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit tumor stadium 4, tumor ganas. Dan dia membayar seorang pelayan atau pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga untuk menemaninya, merawatnya. Dan ketika perawatnya itu, pembantunya itu sudah mulai bekerja, dia mendapati ada sebuah sedikit keanehan dari perawatnya itu, pembantunya itu. Kalau dia masuk di dalam kamar mandi, lama sekali dia tinggal di dalam. Maka suatu hari dia ditanya, majikannya bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kamu kalau masuk kamar mandi itu terlalu lama?" Maka dia menjawab dengan jujur, "Sebetulnya saya ini meninggalkan negeri saya, menuju sini saya punya anak yang dalam usia menyusui. Ya, tapi karena tuntutan keadaan dan ekonomi ini saya tinggalkan anak saya itu, dan saya pergi bekerja di sini, di negeri ini. Dan kalau payudara saya penuh dengan air susu, saya memerahnya di dalam kamar mandi." Maka sang wanita itu tanpa pikir panjang mengatakan begini, "Sekarang saya akan berikan kamu tiket untuk kembali, kamu susui anakmu sampai selesai, ya, dan gajimu tetap jalan. Dan ketika anakmu sudah selesai engkau susui, kalau kamu mau kembali ke sini silahkan." Ya. Jadi dia dengan tanpa beban melepas asisten rumah tangganya itu dan mengatakan bahwa kembalilah dulu, rawat anakmu. Adapun saya, insya Allah saya bisa memikirkan diri saya sendiri. Apa yang terjadi setelah itu?
Tidak lama setelah itu, dia pergi memeriksakan dirinya ke dokter karena sudah dekat hari H operasinya, bahwa tumornya itu harus diangkat. Ketika diperiksa, dokter heran. Kenapa heran? Ternyata sel-sel kankernya itu nyaris hilang. Ya. Tidak ada lagi di tubuhnya itu, yang awalnya itu sudah masuk tadi 4 harus diangkat. Maka sang dokter itu bertanya, kamu minum obat apa? Apa yang telah kamu lakukan dengan penyakitmu ini? Ya. Sang pasien itu, sang wanita itu mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa. Ya. Tidak ada hal yang saya lakukan. Sang dokter mengatakan, tidak ada yang kamu lakukan ini, sehingga ini penyakitmu hilang. Ya. Maka dia mengingat-ingat, kemudian dia bercerita tentang asisten rumah tangganya itu. Maka sang dokter itu mengatakan, boleh jadi itulah penyebabnya sehingga Tuhan berkenan untuk mengangkat penyakitmu. Allahu Akbar. Ini adalah kisah nyata bahwa ternyata ketika seseorang itu ikhlas dalam berbuat, membantu sesama, meringankan beban sesama, turut berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah saudaranya sesama muslim, karena dia ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya balasan yang dia tidak pernah sangka-sangka. Dan itu semuanya tidak mustahil. Maka kita perlu untuk senantiasa menguatkan keyakinan kita tentang prinsip kekekalan kebaikan. Tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan. Kalau itu bernilai ikhlas di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulus, cuma mengharap wajahnya, mengharap balasan darinya, maka balasan Allah pun dahsyat. Bukan cuma di akhirat, di dunia pun sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kita perlu untuk senantiasa selalu berniat baik, berbuat kebaikan kepada semua orang. Ya, dan yang kita harap cuma balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang dengan itu insya Allah kalau kita menguatkan keyakinan kita terhadap apa yang menjadi sikap-sikap Allah untuk hamba-hambanya yang senantiasa berbuat, maka kita akan senantiasa bersemangat. Dan satu yang perlu kita ingat bahwa kalau kita tidak mendapatkan impact duniawi dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka apa yang Allah siapkan untuk kita di akhirat kelak akan jauh lebih dahsyat dibanding ketika kita telah lebih dahulu mengambil atau mendapatkan balasan duniawi dari kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, inilah yang diajarkan dalam agama kita, untuk selalu berbuat kebaikan, selalu mencari peluang-peluang kebaikan, dan akhirnya dengan keyakinan seperti itu, kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan balasan yang dahsyat nanti di sisinya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.